صلاة وسلاما على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Majelis Baitul Mukmin yang saya hormati, yang Allah muliakan, Alhamdulillah, 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 wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita berada di tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Rabiul Awal, kalau tidak salah. Ya. Kenapa kita tekankan secara khusus kita berada di bulan Rabiul Awal ini? Karena bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan yang agung. Ya. Bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan agung karena terjadi peristiwa agung lahirnya manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini layak kita gemakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena memang yang lahir di bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kelahiran biasa, tapi peristiwa kelahiran yang luar biasa, yang istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa apapun yang lainnya, karena yang lahir memang manusia istimewa. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Bapak Ibu ditanya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kira-kira jawaban yang tepat apa? Itu ya. Jawabannya bisa banyak, ya. Bisa semua benar, tapi belum tentu merupakan jawaban yang istimewa. Ya. Dia Rasulullah benar, dia manusia agung benar, dia Rasul terakhir benar, semua itu benar. Tapi ada makom, ada kedudukan yang sangat istimewa, yaitu Rasulullah itu sebagai imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Itu keistimewaan yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim dikenalnya adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, para rasul. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun lahir dan diutus yang terakhir, tetapi beliau memiliki kedudukan yang luar biasa sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Itu keistimewaannya. Dan itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat agung. Bahkan dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya itu adalah pemimpin seluruh manusia keturunan Nabi Adam, dan saya mengatakan begini bukan karena kesombongan. Itu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam ensiklopedia hadis beliau yang diberikan judul Jami'ul Ahadits. Itu puluhan ribu ada sabda Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis itu, di dalam kitab itu sekaligus Rasulullah juga bersabda bahwa
saya adalah pemegang kunci surga. Ketika nanti hari kiamat, sayalah yang memegang kunci surga, dan surga itu tidak ada yang membuka kecuali sebelum saya datang dan sayalah yang membuka. Itu menunjukkan betapa kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan yang penting sebagai umatnya, apa yang penting kita lakukan selama minimalnya di bulan Rabiul Awal, bulan mulia, bulan agung, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Yang paling penting, paling utama untuk kita bangkitkan, untuk kita tumbuhkan. Kalau sudah tumbuh kita suburkan, kalau sudah subur kita kuatkan, yaitu mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari aspek fikih dan syariat, apa hukumnya mencintai Nabi? Jangan sampai ragu ya, karena ini persoalan sangat pokok. Kalau mengimani jelas wajib. Karena apa? Karena beriman kepada para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satu rukun iman. Itu jelas wajib mengimaninya. Nah, tapi bagaimana menyintainya? Apa hukumnya? Kok jadi malah sepi jawabannya? Ya, jangan ragu-ragu. Hukum menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya, sama dengan wajibnya kita sebagai seorang muslim beriman dan berilmu menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena risikonya, kalau tidak menyintai Rasulullah sama dengan tidak menyintai Allah. Kira-kira kalau tidak menyintai, mau nggak taat? Kira-kira ya. Kira-kira kalau tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, mau nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Bisa mau, tapi maunya bisa jadi sangat terpaksa. Maka ada cinta karena terpaksa, ada cinta karena kesadaran, ya. Ada taat karena terpaksa, ada taat karena kesadaran, kemudian ada taat karena mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ini levelnya beda-beda. Ya. Walaupun orang taat kepada Allah dan kepada Rasul itu karena terpaksa, sudah lumayan daripada tidak mau taat. Hanya saja meleset sedikit menjadi tidak ikhlas. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu kalau karena terpaksa, misalnya terpaksanya karena takut siksa, takut dosa, bisa saja itu dilakukan, tetapi meleset sedikit bisa tidak ikhlas dalam menjalani ibadah. Yang kedua, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya sifatnya transaksional. Itu karena kesadaran. Ini juga sudah bagus. Transaksionalnya apa? Kalau melakukan ini dapat ini, kalau melakukan itu dapat itu. Itu bagian dari transaksional. Itu sudah lumayan. Ya. Itu artinya kesadaran. Sadar apa yang akan diperoleh kalau dia melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah levelnya level yang kelas paling tinggi, taat kepada Allah dan Rasulnya karena cinta, Masya Allah, itulah yang akan menjadikan ibadahnya betul-betul keikhlasan yang puncak. Oleh karena itu ada kata mutiara dalam agama, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau saja cintamu tulus kepada Allah dan Rasulnya, pasti kamu akan taat penuh kepadanya. Karena orang yang cinta itu akan mengikuti yang
dicintai. Oleh karena itu, karena kecintaan itu menjadi ukuran ketaatan, maka menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib hukumnya sama dengan wajibnya menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul pasti taat. Tapi kalau tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasul, bisa jadi membangkang tidak mau taat. Atau mungkin pura-pura taat. Kalau pura-pura, kira-kira levelnya level apa? Kalau pura-pura levelnya level al-munafikun. Sepertinya taat, sepertinya cinta, tapi sesungguhnya tidak. Itu sebabnya di dalam Al-Quran boleh dicek di surat apa itu? Surat At-Taubah. Ya. Habib bisa dibacakan surat At-Taubahnya ayat 24. Boleh dari 23, tapi yang paling pokok di situ adalah 24. Kalau bisa Bapak Ibu simak ayatnya, karena itu ada pesan penting, termasuk resiko orang yang tidak menyintai Allah, tidak menyintai Rasul, tidak jihad di jalan Allah. Resikonya bisa jadi menjadi orang-orang fasik, karena ketaatannya ketaatan yang sangat tipis. Boleh dibaca? Ya, 24 boleh. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Perhatikan ujung ayat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Boleh diterjemahkan, Bib? Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Catat baik-baik, kalimat itu adalah mengandung ancaman. Rasulullah SAW diminta menyampaikan peringatan yang jelas dan tegas. Kul in kana aba'ukum, bapak-bapakmu, terus apa lagi? Anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, terus harta kekayaanmu, perdagangan yang sering menyita pikiran karena takut rugi, rumah-rumah yang kau tinggali. Apalagi kalau itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasul, dibandingkan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah memberikan keputusannya. Nah, ujungnya apa ujung ayatnya? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ayat ini secara fikih, secara syariat menegaskan beberapa poin. Satu, bahwa menyintai Allah, menyintai Rasulullah, menyintai jihad itu jauh harus punya level lebih tinggi dalam hati kita masing-masing dibandingkan yang lain-lainnya. Kenapa? Di situ tidak ada kata wajib, tapi kenapa kita berkesimpulan bahwa menyintai Allah, Rasul, dan jihad itu wajib? Karena ada ancaman di situ. Nah, ini berkaitan pentingnya memahami Al-Quran dengan kaidah hukum.
Salah satunya kaidah usul fikih. Kalau ada ayat berisi perintah, lalu di situ disertai ancaman, maka itu menunjukkan hukum wajib, artinya berdosa bagi yang tidak memenuhi. Apalagi ujung ayat ini ditutup, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini artinya akibat. Kalau kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan jihad di jalan Allah itu tidak lebih dicintai oleh orang-orang beriman, tapi lebih menyintai selain itu, maka bisa jadi melahirkan dosa. Orang yang bergelimang dosa itu dalam Al-Quran disebutnya kelompok al-fasikun, orang-orang yang fasik. Lawan katanya apa? Lawan kata fasik apa? Lawan kata fasik apa? Kalau iman lawan katanya kafir. Ya. Kalau fasik apa? Fasik itu orang yang banyak dosa, artinya banyak pelanggaran. Lawan katanya taat patuh. Taat patuh itu cirinya orang bertakwa. Maka lawan kata dari al-fasikun, fasik itu adalah al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan seseorang sangat tergantung kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, minimal selama bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya malah sepanjang hayat, sepanjang hidup, hendaknya ada upaya kita untuk meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, apa cirinya? Apa syaratnya supaya kita bisa meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi sengaja saya ulang pada pagi hari ini supaya bangkit kembali tekad perjuangan kita lebih menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, masih ada yang ingat apa syaratnya untuk supaya kita bisa menyintai Nabi? Ittiba itu bagian. Ya. Apalagi ada rumus 5M yang pernah saya berikan rasanya. Pak Haji Rudi masih ingat? Ini memang sudah lama ketika masjidnya masih di sebelah sana ya. Tapi kalau Bapak Ibu lupa ya alhamdulillah, ini menandakan pentingnya ngaji. Ya gitu ya. Supaya diingatkan kembali. Rumusnya 5M. Supaya kita bisa menumbuhkan, kalau sudah tumbuh lalu disuburkan, kalau sudah subur dikuatkan, dikokohkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rumusnya 5M. M yang pertama, harus mengenal dengan baik. Bagaimana mungkin menyintai Nabi kalau tidak kenal? Bagaimana mungkin punya kebanggaan kepada Nabi kalau tidak kenal? Oleh karena itu, yang pertama, setiap muslim beriman hendaknya mampu mengenal dengan lebih baik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya mengenal tadi, siapa Nabi Muhammad itu? Oh, dia adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, umatnya layak bangga punya nabi, bukan sekedar nabi biasa, tapi menjadi imamnya para nabi. Bahkan betapa pentingnya, apa pentingnya mengenal Nabi? Mengenal Nabi sangat penting. Dari mengenal itulah akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa hormat. Betapa pentingnya mengenal Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan ayat khusus dalam Al-Quran yang memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memperkenalkan diri kepada
umatnya. Ada yang istiqomah baca Al-Kahfi setiap Jumat? Ada? Ada. Kalau ada, pasti ayat terakhir ketemu, Qul innama ana basyarun mithlukum. Itu perintah Allah. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kenalkan dirimu kepada umatmu. Bahkan Nabi Allah mengajarkan kepada Nabi bagaimana memperkenalkan dirinya. Ana basyarun mithlukum. Saya ini adalah manusia seperti kalian. Apa pentingnya Nabi memperkenalkan diri sebagai manusia? Karena yang dipimpin manusia. Agar apa? Agar yang dipimpin umatnya kita paham. Kalau Nabi manusia biasa dan bisa patuh taat kepada Allah, maka kami yang dipimpin sebagai umat juga bisa patuh dan taat kepada Allah, niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau yang memimpin itu malaikat, belum tentu bisa kuat. Karena malaikat itu Masya Allah, kalau sekali dikasih tugas dan itu selamanya itu dilakukan. Sementara manusia biasa dikasih tugas, ada muncul rasa bosan, rasa jenuh, rasa segala macam. Tapi kalau malaikat tidak ada cerita itu semua, maka umat manusia tidak bisa, tidak mampu sepenuhnya mengikuti malaikat. Tapi oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi memperkenalkan diri sebagai manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bahkan betapa pentingnya mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga sangat bangga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar semua manusia juga bangga terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun juga memperkenalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umat terdahulu, bahkan tercantum dalam kitab suci mereka. Sampai di dalam kitab Zabur. Nah, ini ada salah satu kitab judulnya Hayatus Sahabat, kehidupan Nabi dan para sahabat. Itu sampai dijelaskan di sana, Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, Ya Daud, sayati min ba'dika Nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Nabi Daud, ketahuilah olehmu, sampaikan kepada umatmu bahwa sesudahmu nanti akan hadir seorang nabi yang namanya Ahmad, juga disebut Muhammad. Itu sudah diperkenalkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul sebelumnya, bahkan tercantum dalam kitab-kitab suci mereka. Sampai di dalam Injil pun juga ada penjelasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu ayat di surat As-Saff tadi, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Ingatlah, jadikan pelajaran, jadikan pedoman, jadikan pegangan, jangan ragu lagi ketika Nabi Isa menyampaikan firman Allah kepada Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Hei Bani Israel, saya ini utusan Allah kepada kalian. Nah, ini surat As-Saff ayat 6 ini sekaligus Allah memberikan petunjuk cara ngecek Injil yang asli. Cara ngecek Injil yang asli salah satunya, kalau punya Injil di situ ada penjelasan tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti Injilnya Injil asli. Karena sama dengan Al-Quran, bahwa Isa itu Nabi Rasul, bukan Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di
ismuhu Ahmad. Sekaligus saya beritahukan kepada kalian wahai Bani Israel bahwa sesudah saya nanti akan ada seorang rasul ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenalnya di dalam kitab-kitab suci sebelumnya termasuk Injil disebutnya Ahmad. Nah, ini kita seringkali tidak begitu kenal nama Ahmad sebagai salah satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu boleh dites nanti. Ayo kita bersolawat kepada Nabi Ahmad. Kira-kira spontan sallallahu alaihi wasallam enggak? Mikir dulu. Begitu. Tapi kalau disebut Muhammad otomatis sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut Ahmad itu rada mikir. Kenapa? Belum terlalu familiar. Padahal itu disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Itu surat As-Saff ayat 6. Ini menunjukkan baik firman Allah kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa dalam Injil dan lain-lain tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa mengenal Nabi itu sangat penting. Nah, bagi umat kita sekalian, pentingnya mengenal Nabi adalah supaya tumbuh rasa mahabbah. Mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kedua untuk bisa menyintai Nabi, yang kedua adalah mengingat, atau boleh dikatakan tandanya orang itu cinta Nabi, dia banyak mengingat, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya banyak mengingat, mengenang Nabi? Banyak baca sholawat. Ya. Makanya sampai di dalam Al-Quran ada ayat khusus firman Allah yang memerintahkan orang-orang beriman senantiasa banyak bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dibaca juga oleh para khatib yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, maka di dalam bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita tingkatkan bacaan-bacaan sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat Allah sudah turun yang memberikan penjelasan Allah dan malaikat bersalawat kepadamu. Maka Allah pun juga menyerukan kami, para sahabatmu, orang-orang beriman, untuk bersalawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya saya bersalawat kepadamu? Nah, Nabi menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kalau bersolawat kepadaku, ucapkan saja Allahumma salli ala Muhammad. Inilah yang menjadi dasar. Makanya baca solawat tidak ada kata lain seperti Sayyidina. Ya, tidak ada kata Sayyidina dalam solawat. Ini yang pertama. Nah, tapi kenapa ada yang membaca bahkan mengharuskan Sayyidina, sehingga bacaan sholawatnya ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kok ada perbedaan?
Yang pertama, yang baca sholawat tidak pakai Sayyidina karena memang Nabi mencontohkannya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, kira-kira Nabi memberikan contoh seperti itu, kira-kira maknanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, wahai Allah, sampaikan, haturkan, limpahkan salawat dan salam kepada Muhammad. Nabi memberikan contoh begitu, kira-kira apa maknanya? Nah, supaya paham, Pak Sudaryanto kalau memperkenalkan kepada orang lain, kira-kira apa yang diperkenalkan? Kenalkan nama saya. Ya. Ada nggak disebutkan kenalkan saya adalah, wah segalanya disebut. Gitu. Misalnya Pak Ketua DKM, kenalkan saya Profesor Doktor Haji 3 kali. Ya misalnya, tidak ada yang memperkenalkan begitu. Karena apa? Itu tanda rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri. Pertanyaannya, kalau ada akhlak rendah hati itu tidak menonjolkan diri itu baik, siapa yang paling rendah hati? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya tidak menunjukkan kata Sayyidina, yang artinya pemimpin kami, Tuhan kami, dan seterusnya. Kita orang Timur menyebut bapak, ibu sendiri saja untuk diri sendiri jarang. Kenalkan nama saya, kenalkan saya adalah bapak, itu rasanya tidak pernah. Langsung disebut nama biasanya. Kadang-kadang hanya nama panggilan. Begitu. Nah ini menunjukkan rendah hati, tidak menonjolkan diri. Nah Nabi memberikan contoh sholawat itu kira-kira maknanya seperti itu. Nah tapi karena Nabi yang memberikan contoh, ya boleh kita tiru. Tapi bagaimana? Apa alasannya yang lain membaca sholawatnya pakai Sayyidina? Apa alasannya? Menghormat. Ya, lebih menghormat karena memang Nabi itu pemimpin. Sehingga kalau mau mencari dasar, di dalam ayat kedua terakhir surat An-Nur, Habib bisa dibacakan ayatnya? Ayat kedua terakhir kalau tidak salah surat An-Nur, itu Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Ya. Betul ayat kedua terakhir? Bin? Ya. Ayat berapa itu? 6 berapa? 3? Coba boleh dibaca awalnya. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Sudah cukup. Terjemahkan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jelas ya? Perhatikan ayat itu. Jangan kalian membuat panggilan kepada Rasul di antara kalian itu seperti kalian memanggil di antara kalian. Paham ya itu ya? Nah sekarang nggak usah contoh-contoh, nggak usah contoh jauh-jauh. Berani Pak, walaupun ketua yayasan, berani ketua yayasan panggil ketua DKM dengan nama tanpa Pak, bakal ditimpuki orang sak masjid itu. Ya. Mohon maaf, sekedar contoh Bro. Ananto, tolong berani Pak ketua yayasan? Nggak akan berani. Iya, nggak akan berani. Itu sekedar, masya Allah. Apalagi panggil Pak Rudi, coba panggil rut gitu, bisa. Itu bisa, masya Allah. Itu. Pak Rudi bisa langsung tanya, Bapak nanti pulangnya lewat mana? Bisa begitu tuh gara-gara panggilan hanya nama saja. Nah, maka kemudian ada Pak, ada Tuan, ada Puan, ada Nyonya, dan segala macam. Itu adalah panggilan-panggilan kehormatan.
Nah, panggilan kehormatannya orang Arab itu adalah Sayyid. Oleh karena itu ada yang kemudian membaca sholawat pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya wahai Allah haturkan salam hormat salam ta'zim kepada pemimpin kami. Sayyid itu pemimpin, tuan kami, junjungan kami, hormatan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, baik yang pakai Sayyidina maupun tidak pakai Sayyidina, dua-duanya memiliki dasar hukum, dasar syariat. Oleh karena itu tidak usah dipertentangkan. Yang pakai Sayyidina, jangan mengatakan yang tidak pakai Sayyidina menjadi kurang sopan. Sehingga ada sebuah nama lalu dipelesetkan partai kurang sopan. Nah, itu karena bacaan sholawatnya tidak pakai Sayyidina. Yang satu lagi dikatakan, oh itu bid'ah. Karena apa? Tidak sesuai dengan contoh Nabi. Tidak usah. Ya. Justru keikhlasan kita itu diukur ketika ada perbedaan. Jangan sampai seperti ahli kitab, begitu dapat ilmu makin bertengkar. Lihat surat Al-Bayyinah itu, makin dapat ilmu makin bertengkar. Pastinya harusnya makin berilmu makin santun karena wawasannya makin luas. Oleh karena itu kalau ada orang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, oh itu dasarnya ini. Itu toleransi muncul dari keluasan ilmu, dari kedalaman pemahaman. Kemudian di tempat lain ada yang baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai Sayyidina, tidak usah dikomentari kurang sopan. Oh itu dasarnya memang Nabi pernah memberikan contoh seperti itu. Dari toleransi itu muncul dari luasnya wawasan ilmu dan dalamnya pemahaman. Nah itu dari aspek sholawat. Nah di bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita perbanyak membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dari biasanya untuk menumbuhkan, menyuburkan, menguatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah M yang ketiga apa? M yang ketiga merasakan hadirnya Rasulullah. Itu untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Rumus M yang ketiga adalah merasakan hadirnya Rasulullah. Baru yang keempat tadi disebut, yang keempat M yang keempat penjelasannya nanti akan datang. Itu adalah ittiba, meniru, meneladani perilaku akhlak agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saat ini coba kalau Bapak Ibu ditanya, pemimpin siapa yang akan Bapak contoh? Untuk saat sekarang ya. Coba Pak Rudi, Pak Haji Rudi ditanya begitu. Untuk saat ini Bapak akan nyontoh pemimpin siapa? Hah? Presiden? Kan bilang nggak ada coba. Gitu. Ya. Turun ke bawahnya menteri? Enggak juga. Ya. Apalagi penegak hukum? Malah bilang gitu. Gitu ya. Artinya apa? Tidak mudah untuk saat sekarang ini kita mengambil figur contoh manusia di lingkungan kita. Nah, justru pada saat seperti inilah pentingnya menghadirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia apalagi yang beragama Islam, yang beriman, berilmu tidak kehilangan arah hidup. Tidak kehilangan arah hidup, masih ada figur. Itu sebabnya ayatnya akan abadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, begitu. Nanti ada PR. Bapak Ibu pernah baca enggak Nabi mencium keningnya orang kafir? Nah, ini
Bapak Ibu yang dipikir lain ini, ketawa ini dan dipikir lain ini. Ya, ini tidak bermaksud nyindir, hanya memperjelas saja. Ya, gitu ya. Nah, itu PR. Ya, PR. Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Ya. Nah, makanya ada kritik sekian banyak. Itu yang keempat, ya, meneladani, mencontoh. Yang kelima, yang kelima tentu saja adalah memelihara, menjalani, memelihara, mensiarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 5M, rumus untuk meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya jelaskan baru 2, nanti yang ketiga yaitu merasakan hadirnya, yang keempat meneladani, dan yang kelima melaksanakan, memelihara dan mensiarkan sunnah. Nanti kita dalami pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Pak, saudara. Ustaz, tadi membahas sholawat. Kan sholawat itu banyak kan? Iya. Sholawat Nabi, sholawat Naria, sholawat Badar dan lain-lain. Iya. Apakah di situ ada hikmah-hikmah tertentu di setiap sholawat atau gimana itu? Iya. Jadi sholawat, betul, sholawat itu versinya sangat banyak. Ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini seorang ulama sekaligus mantan hakim agung di Irak pada masanya. Itu menulis satu kitab khusus, Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Artinya sholawat-sholawat agung untuk pemimpinnya, para pemimpin. Itu bayangkan tuh, Nabi itu diberikan gelar pemimpinnya para pemimpin, Sayyidis Sadat. Jadi tidak sekedar pemimpin biasa, tapi pemimpinnya para pemimpin. Nah, di situ ada 77 macam redaksi sholawat. Mulai yang sangat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad tadi itu. Ini versi sholawat yang pendek, ya. Jangan dibilang sholawat pas-pasan ya. Nah, ini kesannya jadi kalau disebutnya sholawat pas-pasan, kesannya yang baca sholawat hanya Allahumma sholli ala Muhammad itu kelihatannya sangat pelit. Baca sholawat aja dipilih yang pas-pasan, padahal untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sholawat kubro namanya, di dalam kitab itu dijelaskan. Itu sampai panjangnya itu 6 lembar, 12 halaman. Kalau diukur ayat Al-Quran itu sama dengan 1 juz. Itu sholawat panjang, ya. Nah, di situ ada namanya tadi disebut oleh Pak Sudaryanto, ada sholawat Nariyah, ya. Ada sholawat Al-Munjiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Disebut munjiyah artinya penyelamat, karena di dalam sholawat itu di samping bersolawat untuk Nabi juga ada doa yang isinya minta keselamatan. Jadi sholawat selain Allahumma sholli ala Muhammad, kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu semata-mata sholawat untuk Nabi. Tapi kalau yang lain-lain, ada sholawat munjiyah, ada sholawat nariyah dan lain-lain, itu di samping sholawat kepada Nabi, itu juga ada dirangkaikan dengan doa untuk orang yang membaca sholawat. Makanya panjang. Ya, itu ada secara khusus. Nah, kalau pertanyaannya, apakah ada perbedaan dari sisi nilai sholawatnya? Sama. Tapi kalau dari sisi fungsi, karena di situ ada rangkaian doa, tentu saja memiliki makna yang berbeda. Misalnya sholawat al-munjiyah, ya, itu punya sejarah yang sangat dahsyat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Sholawat itu kira-kira isinya itu mirip dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya di samping sholawat juga ada rangkaian doa kebaikan dunia akhirat. Nah, makanya salah satu testimoni dari sholawat itu ada sebuah perjalanan, ada seseorang yang melakukan perjalanan dalam sebuah kapal di tengah lautan. Nah, ini penumpang ini membaca sholawat munjiat itu sampai dia tertidur. Di dalam tidur itu dia mimpi. Dia mimpi kapalnya pecah di tengah lautan. Dan ternyata yang selamat hanya dia. Begitu. Selamat hanya dia. Nah, dari situ begitu, itu tadi cerita dia mimpi. Nah, begitu dia bangun, sekejap kemudian betul-betul kapal itu pecah. Dan dahsyatnya dia sendiri yang selamat terapung-apung sampai bisa ke pinggir pantai. Itu salah satu testimoni dahsyatnya yang namanya sholawat al-munjiat yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal itu. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha. Wahai Allah, berikan salawat salam kepada Rasulullah yang dengan salawat itu mudah-mudahan Engkau selamatkan kami dari segala mara bahaya kehidupan dan seterusnya. Jadi salawat itu ada yang versi pendek Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang versi panjang. Nah, versi panjang itu karena di dalamnya ada rangkaian doa yang untuk kepentingan orang yang membaca sholawat. Pertanyaan lebih lanjut, siapa yang menyusun itu? Disusun para ulama. Yang panjang-panjang itu, ya, disusun para ulama. Apakah kita boleh mengikuti? Boleh. Apa dasarnya? Karena Nabi menyatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, melanjutkan dakwah Nabi. Maka hal-hal baik yang mereka lakukan diajarkan kita boleh mengikutinya. Begitu ya? Cukup? Baik, silakan. Mengenai sholawat tadi, ada sholawat yang disampaikan atau diucapkan dengan memakai alat musik di dalam masjid. Iya. Nah, itu secara hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Iya. Dan apakah ada contohnya? Iya, kalau contohnya zaman Nabi jelas tidak, gitu ya. Tapi kalau rebana sendiri pada zaman Nabi sudah ada. Nah, gitu ya. Tapi rebana pada zaman Nabi itu dipakainya biasanya hari raya untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Tapi sekali waktu para sahabat main rebana, di situ ada Nabi. Kemudian datang sahabat Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Salah satu yang bawa rebana itu diambil paksa oleh sahabat Umar dan dibanting. Kalian tidak sopan. Ada Nabi tidak menunjukkan penghormatan, tapi kalian bersenang-senang sendiri. Ternyata sahabat Umar yang bermaksud begitu itu ditegur oleh Nabi. Umar, jangan begitu. Kalau kamu seperti itu, jangankan sahabat, setan saja takut sama kamu kalau begitu. Itu ditegur sambil canda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Nah, yang kedua juga pernah sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar. Para sahabat main rebana, di situ juga ada Nabi. Begitu sahabat Abu Bakar datang, disuruh berhenti. Nah, kata Nabi kepada komentarnya kepada Abu Bakar, biarkan Abu Bakar, ini memang hari raya, biar mereka senang-senang. Apa kesimpulan fikih syariatnya? Main rebana itu boleh. Nah, itu kesimpulan syariatnya. Karena zaman Nabi pun juga diizinkan. Nah, pertanyaannya bagaimana tempatnya? Kan begitu kemudian pertanyaan tadi. Tempatnya kalau di masjid, nah di situ yang jadi persoalan. Sehingga ulama menyatakan sebagian mengizinkan tidak apa-apa asal
tidak mengganggu kekhusyuan masjid, tidak menodai kehormatan masjid. Ada catatannya. Tapi sebagian yang lain sangat hati-hatinya, tidak boleh masjid itu hanya untuk zikir kepada Allah. Kalau main rebana itu nanti dikhawatirkan justru konsumsi hawa nafsu, dilarang. Nah, jadi kalau Bapak pertanyaannya bagaimana hukumnya sampai kiamat kurang 2 detik, akan ada yang menyatakan haram tidak boleh, ada yang menyatakan boleh dengan catatan. Tidak bisa disatukan karena memang pandangannya beda-beda. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ambil mana yang lebih kita yakini dan menenteramkan hati. Termasuk kaitannya baca sholawat. Bahkan ada baca sholawat pun kalau sambil suara-suara melengking itu sampai ada yang melarang. Khawatirnya itu menodai kehormatan masjid. Tapi sepanjang sholawat, pepujian dan lain-lain syair-syair, sepanjang itu maksudnya untuk menghadirkan kesadaran hati, justru mendekatkan diri kepada Allah, masih ada ulama yang memperbolehkan. Makanya Imam Al-Ghazali punya kitab khusus membahas tentang musik dan nyanyian dalam Islam. Sudah pernah dibedah di masjid ini? Oh, belum ya? Belum ingat atau memang belum? Ya, baik. Itu ada kitab khusus tentang musik, ya, tentang musik, berbagai hukumnya di sana ada. Begitu, Pak. Baik, itu ngaji kita sudah jam 8. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan untuk penjelasan yang ketiga. Oh ya, satu lagi. Bagaimana hukumnya seperti kemarin paus masuk masjid? Ya. Pertanyaan ini menunjukkan doa saya tidak makbul untuk satu ini. Tadi saya berdoa mudah-mudahan gak ada yang tanya soal paus gitu. Tapi ternyata ada juga ya. Ada juga. Ayat Al-Quran jelas. Seorang kafir non-muslim dilarang masuk masjid. Dilarang. Ada ayatnya? Innamal musyrikuna najasun. Surat apa itu? At-Taubah. Ayat berapa? Itu. Di dalam surat At-Taubah ada innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Jadi orang-orang musyrik itu najis, maka jangan mendekat-dekat ke masjid. Apalagi pertanyaannya? Jadi jelas ya hukumnya? Ya. Kalau itu gimana? Kalau itu, itu bagaimana itu? Kalau itu gimana? Saya tidak bisa jawab. Kecuali ibu usulkan saya kepada presiden untuk menjadi imam besar, baru saya tentukan nanti. Gitu. Karena apa yang mengizinkan ya imam besarnya dan segala macam, dunia akhirat tanggung jawab mereka. Gitu ya, tanggung jawab. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita tetap berpegang kepada agama, berpegang kepada Al-Quran. Ya. Tidak boleh masjid itu yang non-muslim masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Cukup, Bu? Jadi kalau itu bagaimana? Nanti kalau perlu saya sampaikan kepada imam besarnya. Ya, saya sampaikan ini representasi pertanyaan dari jamaah Baitul Mukmin mempertanyakan Bapak mengizinkan dan seterusnya. Karena saya sudah kirim WA secara rada keras juga kepada beliau. Ya. Baik, itu ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan kita di dalam bulan Rabiul Awal kita mampu membangkitkan, menyuburkan, mengokohkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat atau sudah hafal doa anti munafik? Sudah hafal? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani
minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.